ini didukung oleh Sasa Santan Omega 3. Santan sehat, Ramadan sehat. Sasa Santan Omega 3, lebih sehat untuk yang cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan suci mulia, dan bulan yang sebetulnya juga membawa manfaat kesehatan. Seperti sudah merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa diwajibkan untuk kita berpuasa seperti telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kita. Nah, manfaat puasa ini ternyata memang sudah dibuktikan tidak hanya dari sisi non medis ya, dari berbagai manfaat di bidang mungkin naluri atau dari bidang mental ya, tapi dari bidang kesehatan juga banyak manfaatnya. Seperti hadis Nabi Saumu Tasihu, berpuasalah agar kamu menjadi sehat. Ternyata ini dampaknya juga panjang dan telah dibuktikan dari sisi medis dari berbagai macam penelitian bahwa manfaat puasa itu menyehatkan terhadap tubuh kita. Beberapa penyakit yang mungkin sering menjadi penyakit yang trending akhir-akhir ini, penyakit gangguan jantung ya, hipertensi, darah tinggi ya, diabetes, kemudian penyakit lambung ya, penyakit-penyakit di bidang penyakit dalam ya. Ternyata justru dengan berpuasa akan lebih terkontrol penyakitnya. Kenapa bisa demikian? Saya cerita sedikit terkait dengan dampak puasa. Jadi kalau kita berpuasa, tubuh kita, kalau puasa kita akan mengosongkan pencernaan selama 10 sampai 12 jam, di mana kita mulai dari makan sahur, kemudian kita mengosongkan ya, nggak makan sampai kemudian berbuka puasa, maka ada kurang lebih 10 sampai 12 jam waktu untuk pencernaan dan organ-organ tubuh kita untuk beristirahat. Nah, apa yang terjadi? Menariknya pada saat berpuasa, yang pertama, manfaatnya bagi organ pencernaan, terutama organ lambung dan usus, mereka punya waktu untuk beristirahat ya. Jadi setting di dalam tubuh kita itu seperti setting hibernate. Jadi modenya mode untuk beristirahat. Nah, dengan seperti itu sudah diteliti ternyata regenerasi dari sel-sel di dalam tubuh kita itu menjadi lebih baik. Jadi yang ada gangguan penyakit di pencernaan ternyata terbukti dengan berpuasa keluhannya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena setelah kita makan sahur, setelah kemudian mulai dari 2 jam setelah kita makan sahur, makanan diproses oleh lambung, maka 4-6 jam makanan sudah dipindahkan dari lambung ke usus halus. Nah, pada saat dipindahkan itu, setting puasa menyebabkan produksi asam lambung menurun, hormon-hormon pencernaan juga menurun, yang akhirnya justru malah membuat kerja pencernaan ini menjadi lebih ringan. Sehingga banyak pengalaman dari bahkan pasien saya sendiri yang merasa lebih baik dengan berpuasa. Dan kemudian hingga dipertahankan oleh tubuh kita sampai dibuka puasa, kemudian kita batalkan puasa, maka kembali lagi ritme dari hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita menjadi ritme normal. Itu satu dari sisi penyakit pencernaan. Yang kedua, terkait dengan kadar gula atau penyakit diabetes mellitus. Pada saat puasa, tentunya kadar gula kita akan menjadi lebih turun. Nah, adanya sinyal kadar gula yang turun ini oleh tubuh dikirimkan kepada kelenjar yang mengatur hormon insulin yang ada di dalam tubuh kita, yaitu kelenjar pankreas, untuk mengeluarkan hormon kontrainsulin yang namanya glukagon. Nah, hormon ini ternyata tugasnya untuk memecah cadangan gula yang ada di dalam tubuh kita. Ada di mana saja cadangan gula itu? Bisa ada di hati dan juga bisa ada di otot. Sehingga tidak perlu khawatir kalau kita berpuasa, kadar gula akan dipertahankan oleh tubuh kita supaya berada dalam kadar yang normal. Namun tentunya untuk pasien-pasien dengan diabetes atau kencing manis ya, maka perlu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu apakah diperbolehkan untuk berpuasa atau tidak. Sudah 2 penyakit, dan yang ketiga adalah
tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ya, ini juga temannya dengan penyakit jantung. Nah, bagaimana dengan posisi berpuasa? Saat berpuasa, kadar hormon kortisol yang ada di dalam tubuh atau hormon adrenalin itu disetting menjadi lebih rendah. Otomatis kalau kadar adrenalinnya menurun, maka pacu untuk jantung bekerja dia menjadi lebih berkurang, jadi lebih rendah. Maka tekanan darah kita akan jadi lebih terkontrol. Sehingga dampaknya walaupun kita dengan darah tinggi ya atau dengan penyakit jantung, di bulan puasa ini ternyata tekanan darahnya bisa menjadi lebih stabil. Tentunya hal ini juga didukung dengan aura bulan Ramadan ini, di mana kita perbanyak syukur ya, perbanyak wirid, banyak tafakur kepada Allah yang tentunya akan memberikan ketenangan pada batin kita. Sehingga yang ketiga, penyakit hipertensi dan penyakit jantung juga bisa lebih terkontrol. Demikian mungkin manfaat singkat terkait dari beberapa penyakit khususnya di bidang penyakit dalam yang dalam bulan Ramadan ini insya Allah akan menjadi lebih terkontrol ya. Ada lagi penyakit kolesterol yang pasti ya, dengan kita atur pola makan kita selama bulan Ramadan tentunya akan bisa lebih baik ya. Belum lagi manfaat, siapa tahu kalau kita makannya teratur sesuai porsinya, terutama buat ibu-ibu nih dan remaja putri, kita bisa menurunkan berat badan. Nah, sebelum saya mengakhiri, mungkin sedikit tips pada saat kita berpuasa, khususnya bagi yang memiliki penyakit dalam ya. Ada beberapa penyakit yang mungkin dengan rutin obat-obat yang dikonsumsi. Pertama, konsultasikan dulu kepada dokter Anda, apakah Anda bisa atau disarankan untuk berpuasa. Yang kedua, obat yang rutin diminum tetap dikonsumsi sesuai jadwal. Kecuali mungkin untuk obat diabetes mellitus atau kencing manis, mungkin ada perlu penyesuaian jadwal. Dan untuk yang punya sakit lambung, wajib dimakan sahur Anda konsumsi obat lambungnya. Karena Anda kan mau kosong tuh selama 10-12 jam, maka kita jaga kadar dari asam lambungnya supaya lebih stabil. Dan yang nomor 3, jangan lupa kita perbanyak minum air putih ya, walaupun waktunya menjadi lebih pendek karena kita hanya bisa minum air putih mulai dari buka puasa sampai kemudian sahur lagi, harus dikejar sekitar 8-10 gelas setiap hari ya. Jadi supaya tubuh kita tetap terhidrasi, terutama selama kita puasa. Perbanyak buah, sayur ya, dan saat buka dan sahur kita pilih makanan-makanan yang tidak mengganggu pencernaan. Hindari gorengan yang bersantan, yang pedas, yang terlalu berbumbu tajam ya, yang banyak menyebabkan kita buang air kecil. Jadi yang mungkin terlalu tinggi kafein atau yang bersoda kita hindari. Dan yang terakhir, tetap jangan lupakan untuk kita berolahraga atau beraktivitas fisik. Insya Allah kalau kita bisa melakukan tips kesehatan singkat tadi yang saya sampaikan, puasa kita bisa lancar, kita tetap sehat, dan insya Allah kita bisa mendapatkan amal ibadah dan sampai garis akhir finish di Idul Fitri nanti. Demikian mungkin dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini didukung oleh Sasa Santan Omega 3, santan sehat, Ramadan sehat. Sasa Santan Omega 3, lebih sehat untuk yang cermat.